Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerangkan tentang beberapa rukun nikah di dalam kitab Tausikh Syarah Fathul Qorib diterangkan wa arkanun nikahi khamsatun. Beberapa rukun nikah ada 5. Yang pertama sigotun sigot ijab qabul, wa zaujatun dan calon pengantin wanita, wa zaujun dan calon pengantin pria, wa waliyun dan wali, wa syahidani dan 2 saksi. Saksi dari calon pengantin perempuan dan saksi dari calon pengantin laki-laki. Wa surutu sigoti kaunuha bisorihin. Syarat daripada sigot ijab qabul kaunuha bisorihin, harus soreh, harus terang pengucapannya. Bagaimana? Mustaqi ingkahin, mustaqi lafad ingkah. Ya fulan angkahtuka bi, kalau diterjemah bahasa Indonesianya saya nikahkan, harus lafad nikah. Au tazwijin atau lafad tazwij kawin. Tidak boleh menggunakan dalam pernikahan itu selain lafad ingkah atau tazwij. Harus menggunakan lafad nikah ataupun tazwij. Ya fulan, saya nikahkan ataupun saya kawinkan, maksud begitu tuh. Tidak boleh menggunakan selain lafad nikah dan tazwij. Contohnya, ya fulan, saya kumpulkan, ya fulan, saya satukan, nggak boleh. Harus mustaqnya itu lafad ingkah ataupun lafad tazwid. Ya fulan, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan saudari fulanah dengan mas kawin sekian dibayar tunai, begitu lafadnya ingkah ataupun tazwij, lafadnya nikah ataupun kawin. Bagaimana kalau tidak bahasa Arab? Boleh, walau bi ghairil arabiyyati, meskipun tanpa menggunakan bahasa Arab. Bahasa apa? Bahasa Indonesia boleh. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan fulanah binti fulan dengan mas kawin sekian bayar tunai, boleh Indonesia. Syaratnya haitsu fahamahal aqidani wasyahidani, sekira-kira bisa difahami bahasa tersebut oleh dua orang akad, yaitu wali dan calon pengantin laki-laki. Wasyahidani dan 2 saksi. Harus difahami bahasanya. Kalau tidak faham, maka harus benar-benar difahami oleh 2 akad ataupun orang yang menyaksikan 2 saksi tersebut. Wa yasihu bikinayatin fil ma'qudi alaih. Sah akad nikah dengan kinayah. Contohnya bagaimana? Kama lau qala zawwajtuka binti, saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya. Itu boleh dengan kinayah, ya. Itu masalah sigot ijab dan qabul. Terus wala yadurru taqdimul qabuli 'alal ijabi. Tidak midarati, ya, atau tidak apa-apa mendahulukan qabul mengakhirkan ijab. Biasanya kan ijab dulu. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan fulanah binti fulan, biasanya kan begitu. Ini mah qabul dulu dalam proses akadnya itu. Bagaimana qabul dulu? Saya terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin sekian tunai, ya, baru ijab gitu kan. Itu tidak apa-apa, tidak masalah. Wala yadurru taqdimul qabuli 'alal ijabi, gitu. Terus syarat daripada calon perempuan bagaimana? Wa syurutu zaujati kaunuha ghairu muharramatin. Beberapa syarat calon pengantin wanita kaunuha ghairu muharramatin, tidak dalam posisi mahram. Artinya mahram itu calon pengantin perempuannya saudara kandung atau ibu ataupun
yang lainnya nanti diterangkan di bab mahram. Bin nusuki dengan sedarah, wa kaunuha muayyanatan, dan calon pengantin perempuan itu harus muayyanah, harus nyata, bukan samar-samar. Bukan samar-samar, harus benar-benar nyata gitu. Harus benar-benar adanya nyata. Wa kaunuha khaliyatan min nikahin, dan calon pengantin perempuan harus khaliyatan min nikahin, harus sepi, harus terbebas dari suatu proses pernikahan. Artinya statusnya itu status bukan lagi nikah, tidak punya suami, khaliyatan min nikahin. Ini mah jangan sampai calon istri kita, calon pengantin perempuannya sudah punya suami, jangan. Wa iddatim, dan terbebas dari iddah, bukan dalam masa iddah, jangan. Kalau dalam masa iddah maka tidak sah suatu proses pernikahannya. Wa qawnuha unsa yakinan, dan calon pengantin perempuan harus perempuan unsa yakinan, yakin betul-betul bahwasanya calon pengantin perempuan adalah benar-benar perempuan asli gitu tuh. Terus syarat daripada calon pengantin pria bagaimana? Wa syurutu zauji, syarat daripada pengantin laki-laki adalah kaunuhu ghairu muharramin bin nusuki, ya, bukan mahram, nanti diterangkan mahram itu apa aja. Wa kaunuhu mukhtaron, dan calon pengantin laki harus mukhtaron, harus mukhtar, karpi dewek kalau bahasa ininya begitu. Wa kaunuhu mu'inan, dan calon pengantin laki-laki harus mu'inan, harus jelas, bukan samar calon laki-lakinya. Wa kaunuhu aliman bismil mar'ati, dan calon pengantin laki-laki hendaknya mengetahui nama calon istrinya, wa nasabiha, dan keturunannya, au ainiha, ataupun pribadi-pribadi dari perempuan tersebut. Wala yasihu aqdun nikahi ila biwaliyin adlin, tidak sah melaksanakan suatu akad nikah ila biwaliyin adlin, kecuali dengan wali yang adil. Dengan wali yang adil. Bagaimana wali yang adil itu? Wali yang adil, wali yang adil itu bagaimana sih? Wa innama syartu fihi adamul fisqi. Wali yang adil itu syaratnya tidak banyak fasik, tidak banyak melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Terus diterangkan wala yasihu aqdun nikahi aidon illa bihuduri syahidai adlin. Tidak sah melakukan proses akad nikah kecuali dengan menghadirkan dua saksi adil. Di sini diterangkan wa yaftaqirul waliyu wa syahidan ila sittati syaraitam. Wali dan dua saksi, ya, ada 6 syarat untuk menjadi wali dan menjadi saksi. Ada 6 syaratnya. Yang pertama, al-islamu, wali harus beragama Islam. Kalau orang tuanya non-muslim bagaimana? Maka diserahkan kepada wali hakim. Wasahidani, dan dua saksi pun harus beragama Islam. Fala yakunu waliyul mar'ati kafiron. Tidak sah, ya, walinya itu perempuan dan non-muslim yang kafir, itu tidak boleh, tidak sah. Harus syarat daripada wali adalah beragama Islam. Syarat daripada dua saksi, baik saksi perempuan ataupun saksi laki-laki, harus beragama Islam. Fi ila fi ma yastathnihil musannifu ba'du, kecuali ke depan akan diterangkan oleh musannif pengecualian gitu kan ya. Wathani, syarat yang kedua menjadi wali ataupun jadi saksi adalah al-bulug, harus balik, jangan anak kecil, ya. Fala
yakunu waliyul mar'ati shaghiran. Tidak boleh walinya itu perempuan anak kecil, enggak boleh. Balik itu apa sih balik itu? Balik itu laki-laki perempuan. Kalau laki-laki umur 9 tahun Qamariyah Hijriyah sudah mimpi basah. Kalau perempuan itu 9 tahun minimalnya dalam bulan Hijriyah, yaitu sudah keluar darah haid ataupun sudah mimpi basah. Itu tidak boleh wali anak kecil ya, umur 6 tahun 7 tahun itu enggak boleh. Begitupun dengan saksi gitu kan, harus sudah balik. Watsalitsu, syarat yang ketiga wali ataupun saksi adalah al-aqlu, harus berakal. Tidak boleh orang gila gitu kan ya, meskipun saudara sendiri. Fala yakunu waliyul mar'ati majnunan sawa'un atbaqa jununuhu aw taqatta'a. Tidak sah walinya perempuan yang gila, meskipun gilanya itu terus menerus ataupun terputus-putus gila, kadang waras, kadang gila itu. Meskipun seperti itu tidak sah orang gila menikahkan jadi wali ataupun jadi saksi, itu enggak sah ya. Yang keempat, al-hurriyatu, harus merdeka, bukan seorang budak ataupun hamba. Fala yakunul waliyu abdan, tidak sah wali adalah seorang hamba. Yang kelima, syarat daripada wali ataupun saksi adalah az-dzukuratu, harus laki-laki, Perempuan enggak boleh menjadi wali dan tidak boleh menjadi saksi. Fala takunul mar'atu awil khuntha waliya, ini tidak sah orang perempuan menjadi wali. Wasadisu, yang keenam, syarat daripada jadi wali ataupun jadi saksi adalah al-adalatu, harus orangnya adil gitu kan ya. Itulah sedikit sekelumit menerangkan tentang rukun-rukun nikah dan syarat-syaratnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.